Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pokok materi yang pertama yaitu tentang peristiwa menjelang proklamasi. Setelah kekalahan Jepang atas sekutu dalam Perang Dunia, maka Jepang berusaha merebut simpati dari negara-negara jajahannya. Salah satunya adalah Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon atau Vietnam atas undangan dari Marsekal Terauchi, yaitu Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut ternyata tidak disetujui oleh para golongan muda di kalangan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Hal ini karena menurut para pemuda, proklamasi kemerdekaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri, bukan atas pemberian negara Jepang. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Soedanko Singgih sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan setelah kembali ke Jakarta. Kemudian kita akan belajar tentang perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan pada kalimat pertama. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Insinyur Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas. Penulisan naskah disajikan oleh Sayuti Melik, BM Diah, dan Sudiro. Setelah naskah proklamasi disetujui, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno meminta agar naskah itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dibacakan di depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibu Fatmawati menyiapkan bendera merah putih dengan jahitan tangan. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Tepat pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara itu dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh Latrif Hendraningrat dan S. Suhud. Pengibaran bendera itu diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh semua peserta upacara. Nah, bagaimana kira-kira suasana pada saat itu? Mari kita dengarkan rekaman ketika Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan.
Nah, itu tadi adalah suasana atau suara rekaman ketika Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi. Nah, sekarang apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Bagi bangsa Indonesia, proklamasi mempunyai makna yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia setelah dijajah bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Proklamasi merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberi pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian makna selanjutnya adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lainnya. Kemudian yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, demikian video tentang proklamasi dan maknanya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar untuk memahami sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk tugas kalian, bukalah buku tema 2, kemudian kerjakan peta pikiran pada halaman 3 dan 27. Demikian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.